Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Bertemu lagi dengan kami di BITP, channel yang menyajikan konten-konten dakwah dalam rangka berkontribusi pada proses pembangunan peradaban Islam hari ini. Sahabat BITP rahimakumullah, hari ini kita mengenal istilah-istilah yang menggambarkan generasi yang lemah. Ada istilah generasi strawberry, generasi sandwich, atau istilah lainnya. Namun, pernahkah kita bertanya dalam hati, mengapa generasi Islam hari ini begitu lemah, mudah putus asa, kehilangan arah, bahkan jauh dari nilai-nilai akhlak dan ketauhidan? Hidup di zaman yang semakin modern dengan budaya materialisme, hedonisme, atau budaya westernisasi yang semakin menjamur, ini justru menjadikan banyak anak-anak yang kehilangan panutan, terasing dari orang tuanya sendiri, dan lebih dekat dengan gadget canggihnya. Kita menyaksikan banyak orang tua yang sibuk membangun masa depan anak dalam aspek dunia, namun lalai membentuk akidah tauhid dan akhlak mereka. Seolah-olah sukses itu hanya dipahami sebatas gelar yang panjang, jabatan yang tinggi, dan harta yang berlimpah. Padahal kesuksesan yang dimaksud itu bukanlah semua itu. Mari kita renungi kembali pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min salasah, shadaqatin jariyatin, au ilmin yantafa'u bih, aw waladin sholihin yad'ulah. Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak solih yang mendoakan orang tuanya. Dari hadis tersebut, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesuksesan terbesar bagi orang tua adalah ketika dia sukses memiliki dan membentuk anak yang soleh, yang akan memberikan jaminan investasi amal di kehidupan berikutnya, pahala yang terus mengalir, yang akan diterima hasil jerih payahnya menjadikan anak turunannya sebagai generasi yang soleh dan soleha. Betapa besar memang pengaruh anak soleh bagi keselamatan akhirat kita sebagai para orang tua. Akan tetapi, anak soleh itu tidak lahir dari ruang kosong, namun ia lahir dari lingkungan ibu dan ayah yang soleh dan soleha, serta tangguh dalam memperjuangkan generasinya. Sahabat BITP rahimakumullah, dalam rangkaian sejarah agung para nabi, berdiri tegak sosok seorang wanita yang mulia, yang seringkali luput dari perhatian umat. Dialah Ummu Ismail, Ibunda Hajar alaihi salam. Wanita asing, budak dari Mesir, yang tak hanya menjadi istri Nabi Ibrahim alaihi salam, tapi juga berhasil menjadi madrasah pertama bagi Ismail kecil, yang kelak kemudian hari beliau besar menjadi Nabi alaihi salam. Coba kita kembali ke masa lalu, kita bayangkan ketika Ibunda Hajar ditinggalkan di padang pasir yang gersang, tanpa air, tanpa makanan, tanpa sanak saudara, hanya bersama bayinya. Tapi apa yang ia ucapkan? Ia berkata, "Apakah ini perintah Allah?" Ibrahim menjawab, "Ya." Maka Hajar berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kalimat yang sungguh indah,
penuh dengan keimanan, keyakinan, dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pondasi pertama pendidikan tauhid bagi Ismail kecil. Kemudian Ibunda Hajar berlari antara Sofa dan Marwah 7 kali. Bukan karena lemah, tapi karena ikhtiar. Usaha, upaya seorang ibu yang tak kenal lelah demi kelangsungan hidup anaknya. Dari langkah-langkah itulah Allah abadikan menjadi ritual ibadah umat Islam sepanjang zaman dalam ibadah haji dan umrah. Sahabat BITV rahimakumullah, dari perjalanan hidup Ummu Ismail ini terdapat banyak pelajaran besar bagi kita dalam mempersiapkan generasi kita ke depannya. Yang pertama, ketauhidan dan keimanan seorang ibu merupakan pondasi utama dalam kaderisasi generasi. Ketauhidan tersebut haruslah menjadi narasi agung yang pertama kali harus terkomunikasikan kepada anak turunan kita. Orang tua bukan hanya memberikan pendidikan akademik semata, akan tetapi penanaman keyakinan bahwa Allah selalu ada dan memperhatikan, menciptakan, memberi rizki, mengatur, mengurus, dan satu-satunya hakim yang agung dalam kehidupan manusia yang berhak mengatur manusia. Ini lebih penting karena akan menjadi pengikat dan pengarah hidup anak kita. Kedua, perjuangan dan ikhtiar tanpa pamrih. Perjuangan seorang ibu yang tidak kenal pamrih dalam mengasihi dan mencintai anaknya. Seorang ibu tidak pernah meminta dan menuntut apapun kepada anaknya, meski nyawa menjadi taruhannya. Setiap umuran darah dan rasa sakit ketika melahirkan anaknya sudah menjadi bukti. Setiap kucuran keringat, lelah fisik dan jiwa, seorang ibu begitu telaten mengurus anaknya, meski harus terbangun melawan rasa kantuk mereka lakukan demi nyenyaknya tidur sang anak. Dari semua pengorbanan seorang ibu, tidak pernah terdengar dari mulut mereka yang menuntut bayaran atas perjuangan dan pengorbanannya. Seorang ibu yang tidak menunggu keadaan sempurna, tapi menciptakan ruang aman dan spiritual bagi anaknya. Maka dari itu mari kita sayangi dan kasihi ibu kita semua. Rawat mereka sampai Allah panggil untuk menghadapnya. Senantiasa doakan agar Allah menempatkannya di tempat yang terbaik. Maafkan kami, Bu, yang belum bisa membuatmu bahagia dan tak paham akan perjuangan dan pengorbananmu selama ini. Ketiga, pentingnya keteladanan. Keteladanan seorang ibu dan ayah begitu penting dalam menciptakan generasi soleh. Karena anak itu merupakan peniru yang ulung, yang akan merekam dan memperhatikan apa yang dilakukan oleh lingkungannya. Seperti yang terjadi pada Ismail kecil, karena keteladanan Ibunda Hajar, Ismail tumbuh menjadi anak yang taat, bahkan rela disembelih demi menjalankan perintah Allah. Mengapa demikian? Karena dari kecil Ismail melihat ibunya hidup dalam ketaatan total, baik kepada suaminya ataupun kepada Tuhannya. Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Sahabat BITV rahimakumullah, hari ini mari kita menundukkan hati dan bertanya, apakah kita sedang membesarkan anak yang soleh atau hanya anak yang sukses duniawi? Mari teladani Ibunda Hajar, tanamkan tauhid sejak dini, ajarkan ketabahan, tunjukkan keteladanan. Karena anak soleh bukan hasil dari doa semata,
tapi buah dari perjuangan orang tua yang soleh dan berserah penuh kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita penerus perjuangan Ibunda Hajar dalam mencetak generasi pewaris langit, bukan sekedar pewaris warisan dunia. Jangan lupa untuk subscribe channel BITV agar terus mendapatkan asupan nafsani, ilmu, dan inspirasi untuk menjadi pribadi dan keluarga yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.